Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Safira, perwakilan dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tugas monitoring dan evaluasi perencanaan yang kawasan wilayahnya mengambil Kecamatan Palu Timur. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Syadinda Putri, Anggita Safira, Nur Faidah, Cindy Fatikasari, Sri Margayuna, Febriana, Nudia, Harley, Muhammad Taufik, Rahmat, Adimas, Rio Junior, Afriawan Dombo, dan Ruspandi. Oke, next. Di sini kita masuk di peta Kecamatan Palu Timur. Dalam peta ini terlihat dalam Kecamatan Palu Timur terbagi dalam 5 kelurahan. Yang pertama ada Besusu Barat, Besusu Tengah, Besusu Timur, Lolu Utara, dan Lolu Selatan. Next, kemudian di sini ada Kelurahan Besusu Barat. Di Kelurahan Besusu Barat terdapat 3 ketidaksesuaian lahan. Yang pertama lahan kosong, perumahan, dan perdagangan dan jasa. Berikut teman saya akan menjelaskan mengenai ketidaksesuaian lahan berdasarkan tabel ITBX menurut Peraturan Daerah Kota Bandung tahun 2015. Ya, Bismillah, saya akan lanjut dari moderator. Ya, di sini saya akan mau terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan yaitu jenis ketidaksesuaian lahan, penggunaan lahan. Yang pertama lahan kosong dengan luas 27.000 meter persegi, ITBX-nya X. Keterangan tidak diperbolehkan adanya ruang terbuka pada kawasan kesehatan. Bisa dilihat di existingnya. Terus yang kedua kawasan perumahan dengan 64.071.000 ITBX-nya X. Keterangan pada kawasan perumahan tidak diizinkan adanya kawasan pemakaman. Dapat dilihat pada gambar. Terus yang ketiga kawasan perdagangan dan jasa. Luas 129.629.000 ITBX-nya X dengan keterangan kawasan perdagangan dan jasa tidak diizinkan berada di kawasan sempadan pantai. Ya, akan saya berikan kepada teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ruspandi Patuael. Saya akan melanjutkan presentasi kami di Kelurahan Besusu Tengah, di mana penggunaan lahan yang tidak sesuai ada 4. Yang pertama kawasan perdagangan dan jasa dengan luas 6.529 meter persegi. Yang kedua kawasan perumahan dengan luas 686 meter persegi. Yang ketiga kawasan perkantoran dengan luas 8.539 meter persegi. Yang terakhir, kawasan kesehatan dengan luas 882 meter persegi. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Bisa dilihat pada layar ada tabel ITBX Kelurahan Besusu Tengah. Untuk jenis penggunaan lahan yang pertama di kawasan pendidikan. Untuk kondisi lapangan di kawasan pendidikan terdapat 2 jenis penggunaan lahan, yaitu kawasan permukiman dan kawasan perdagangan dan jasa. Yang dimana ITBX kawasan permukiman berkategori B, yaitu diizinkan namun dengan cara tertentu. Dan untuk kawasan perdagangan dan jasa berkategori X, yaitu tidak diizinkan berada di kawasan pendidikan. Dan yang kedua terdapat kawasan perdagangan dan jasa. Untuk kondisi lapangannya terdapat 3 jenis penggunaan lahan, yaitu terdapat 2 jenis penggunaan lahan, yaitu kawasan perkantoran dan kesehatan. Yang dimana ITBX kawasan perkantoran berkategori I, yaitu diizinkan. Dan untuk jenis penggunaan lahan kesehatan berkategori B, diizinkan namun dengan cara tertentu. Dan yang keempat ada kawasan perumahan. Kawasan perumahan ini terdapat di dalamnya jenis penggunaan lahan kawasan perkantoran, yang dimana
ITBX kawasan perkantoran ini berkategori T. Diizinkan berada di dalam dengan batas jumlah tertentu. Dan yang keempat, ada kawasan kesehatan. Di dalam kawasan kesehatan ini terdapat kawasan permukiman, yang dimana ITBX kawasan permukiman ini berkategori B. Diizinkan namun dengan syarat tertentu. Ya, selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pada Kelurahan Besusu Timur. Perkenalkan, nama saya Friawan Dombo. Pada Kelurahan Besusu Timur itu terdapat 4 ketidaksesuaian lahan. Yang pertama itu peripadatan dengan luas 2.352 meter persegi. Yang kedua, perdagangan dan jasa dengan luas 3.470 meter persegi. Yang ketiga, perkantoran dengan luas 1.754 meter persegi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Riz Junior. Di sini terdapat tabel ITBX, yaitu yang pertama pada kawasan permukiman terdapat kawasan peribadatan, perkantoran, dan perdagangan dan jasa. Kemudian di keterangan ITBX itu tergolong pada I, yaitu di mana diizinkan adanya kawasan tersebut dan bisa dilihat pada kondisi existing. Yang kedua yaitu penggunaan lahan existing kawasan perdagangan dan jasa. Terdapat kawasan peribadatan dan masuk dalam kategori I, yaitu diizinkan adanya kawasan peribadatan dalam kawasan perdagangan dan jasa. Dan bisa dilihat dokumen. Terus yang terakhir yaitu sepadan sungai, terdapat kawasan permukiman dan masuk dalam kategori X yang dimana terlarang adanya kawasan permukiman dalam kawasan sepadan sungai. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pada Kelurahan Lolu Selatan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febriana. Pada Kelurahan Lolu Selatan terdapat 3 ketidaksesuaian lahan. Yang pertama itu ada lahan kosong dengan luas 13.898 meter persegi yang berada pada kawasan permukiman. Berdasarkan tabel ITBX Peraturan Kota Bandung tahun 2015, lahan kosong diperbolehkan berada pada kawasan permukiman. Yang kedua itu ada kawasan pendidikan dengan luas 7.600 yang berada pada kawasan perkantoran, yang dimana berdasarkan tabel ITBX Peraturan Kota Bandung tahun 2015, kawasan pendidikan diizinkan bersyarat berada pada kawasan perkantoran dengan ketentuan wajib menyediakan prasarana minimal sesuai ketentuan, misalkan ada area parkir. Selanjutnya yang ketiga akan dijelaskan oleh saudara saya, Nurfaida. Baik, saya akan melanjutkan ketidaksesuaian di Kelurahan Lolu Selatan. Yang ketiga yaitu kawasan peribadatan dengan luas 374 meter persegi. Berdasarkan tabel ITBX Peraturan Daerah Kota Bandung tahun 2015 bahwa kawasan peribadatan diizinkan dibangun pada kawasan perdagangan dan jasa. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Perkenalkan, nama saya Dimas Fatah Azari Sofa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ketidaksesuaian penggunaan lahan yang terdapat di Kelurahan Lolu Utara. Berdasarkan kondisi existingnya terdapat 3 ketidaksesuaian lahan. Salah satunya yaitu terdapat pada sebelah timur Kelurahan Lolu Utara, di mana pada kawasan tersebut adanya lahan kosong, di mana untuk lahan kosong sendiri itu terdapat di kawasan permukiman dengan luas 13.898 meter persegi. Di mana untuk lahan kosong sendiri berdasarkan tabel ITBX Peraturan Daerah Kota Bandung, di mana untuk
lahan kosong sendiri itu tidak diizinkan adanya di kawasan permukiman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Perkenalkan, saya Cindy Patikasari. Ketidaksesuaian penggunaan lahan di Kelurahan Laut Utara yang kedua adalah kawasan pendidikan. Dengan luas 7.600 meter persegi. Baiklah, saya akan melanjutkan. Perkenalkan, saya Cindy Patikasari. Oke, untuk ketidaksesuaian penggunaan lahan di Kelurahan Laulu Utara yang adalah kawasan pendidikan dengan luas 7.600 meter persegi. Jadi terdapat kawasan pendidikan di kawasan permukiman seperti pada yang di layar, kemudian kawasan pendidikan di kawasan perkantoran. Berdasarkan tabel ITBX Kabupaten Bandung tahun 2015, diizinkan bersyarat atau B3 adanya kawasan pendidikan di kawasan permukiman dan kawasan pendidikan di kawasan perkantoran. Yang artinya wajib menyediakan prasarana minimal sesuai ketentuan, misalnya ada parkir, ada penggunaan limbah, dan lain-lain. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Sri Marga Yuna akan melanjutkan ketidaksesuaian yang ketiga yang terdapat di Kelurahan Laulu Utara, yaitu terdapat kawasan peribadatan di kawasan perdagangan jasa. Dapat dilihat di petanya, yaitu yang ini, dengan luas 374 meter persegi. Berdasarkan tabel ITBX Kota Bandung tahun 2015, bahwasanya kawasan peribadatan di kawasan perdagangan jasa diizinkan untuk dibangun. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Dengan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.